Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, salam Pancasila, Salam. Mbak Femi ya. Samania di studio, Bapak Yohanes. Siapa? Samania di studio. Tania. Iya. Ya, selamat pagi untuk Oke. para pendengar semuanya. Baik, Bapak, ini terkait dengan yang sudah dilaksanakan ya peringatan Hari Lahir Pancasila secara nasional ya di Kabupaten Ende. Ini kalau boleh tahu bagaimana jalannya pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila Bapak secara nasional di Ende kemarin ya 1 Juni 2022 ini seperti apa Bapak? Silakan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Jadi seluruh rangkaian acara, baik itu acara pokok, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Kemudian ada kegiatan set eventnya mulai dari kita melaksanakan vaksinasi, kemudian masuk kepada kegiatan pesona parade kebangsaan, kemudian kita masuk kepada kegiatan pameran dan pergaulan seni di kantor Bupati Ende. Berikut kita laksanakan simposium nasional pembumian dan penggalan Pancasila. Kemudian juga ada seminar lagi dari BPIP, kegiatan tentang minta maaf ini penggalian Pancasila. Dan upacara dan terakhir semalam kita laksanakan konser kebangsaan, seluruhnya berjalan dengan baik, dengan aman, tertib, dan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Begitu Mbak Tania. Iya, jadi berjalan dengan aman, lancar, dan penuh hikmah yang pasti ya Bapak Yohanes ya? Betul sekali. Iya, ini Bapak kemarin pasti ada banyak agenda ya kunjungan selepas menjadi inspektur upacara di hari 1 Juni 2022 ini kemana saja Bapak Presiden? Ya, Bapak Presiden setelah upacara beliau ke Kabupaten ada berkunjung untuk melihat perkembangan pembangunan di Ngada, khususnya untuk pengembangan ini bambu itu. Hanya saya terikuti dengan baik, beliau di sana kemana saja gitu. Namun demikian, yang saya monitor itu sambutan masyarakat yang membuat Bapak Presiden untuk kembali ke Ende juga sedikit terlambat, sehingga acara konser juga semalam juga Bapak Presiden juga agak sedikit datang terlambat. Memangnya sebenarnya pagi Bapak Presiden sudah meluncur ke Waingapu. Begitu besar perhatian Bapak Presiden terhadap NTT ini. Oke, memangnya jadwal sebelumnya dari Ngada itu jam berapa Pak Yohanes? Dalam rapat-rapat kami itu memang diharapkan Bapak Presiden itu jam 3 itu paling lambat sudah harus kembali terbang dari Bejawa ke Ende dengan alasan bahwa Bejawa itu dikhawatirkan cuaca sering kabut pada sore hari gitu. Ternyata kemarin itu sudah jam 5 lewat baru Bapak Presiden masuk ke Ende, jadi terlambat di Bejawanya. Oke. Ini Bapak Yohanes dari kunjungan Bapak Presiden di tempat-tempat bersejarah atau napak tilas ya, Bung Karno, apa tanggapan beliau? Betul ya. Jadi di kemarin kalau di Bejawan saya tidak hafal persis, tapi kalau di Ende yang sudah pasti sebelum upacara kemarin itu beliau mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno itu tuh. Ya, bagaimana dengan tanggapannya? Ya, kalau kita ikuti Bapak Presiden sudah begitu merasakan bahwa Ende ini benar-benar menjadi sesungguhnya adalah kota sejarah, kota rahim daripada Pancasila, dan itu diceritakan juga oleh penerjemah ya, punya informasi bahwa
Bapak Soekarno setelah menjadi presiden, beliau datang lagi ke ND dan menyampaikan bahwa di ND inilah kami menggali, kami terinspirasi nilai-nilai luhur, butir-butir mutiara Pancasila itu sendiri. Ya, Pak Yohanes, terkait dengan pengamanan Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini, terlibat ini dari mana saja nih Pak Yohanes yang terlibat pengamanannya? Iya, jadi pengamanan ini cukup besar ini nih energinya. Jadi yang pasti itu ND jadi pokok. Jadi dari TNI Angkatan Darat, kemudian itu dibantu dengan Kompi, kemudian dari kepolisian, dan dibantu dengan Brimob, kemudian dari provinsi itu dari Korem, kemudian dari Polda dibantu dengan juga dari Brimob, kemudian juga dari TNI Angkatan Laut. Kita lihat sendiri kapal perang kita KRI juga hadir di pantai di Pelabuhan ND. Kemudian juga ada juga dari Angkatan Udara walaupun sedikit, tapi mereka juga hadir bersama-sama kita di sini seperti itu. Dan juga dari Jakarta juga ada, itu Pas Pampres terutama. Iya. Ini Pak Yohanes, hari ini kan dijadwalkan Bapak Presiden akan balik ke Jakarta ya Pak Yohanes ya? Jakarta ngaku dulu baru ke Jakarta. Oke. Ke Ngabu baru ke Jakarta. Yang pasti bersama dengan rombongan? Yang dari Jakarta? Rombongan sudah banyak yang pulang. Rombongan yang mendampingi Pak Gubernur kecenderungannya adalah dari Pemprov NTT, Bapak Gubernur. Nanti yang mewakili semua ke Waingapu ya, tentunya dari provinsi saja ya. Kalau dari pusat langsung Oke. Baik. Ya, Pak Yohanes. Tadi malam saya juga konfirmasi dengan Kepala BPIP. Kalau Kepala BPIP juga akhirnya sudah selesai, beliau juga pagi ini pulang langsung ke Jakarta, tidak ke Waingapu lagi. Oke, baik. Mungkin dari kegiatan ini apa yang disampaikan oleh Bapak Yohanes, silakan. Ya, yang pertama kita benar-benar terus mensyukuri bahwa ND dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari kemarin kita mengikuti upacara itu, seluruh Indonesia sudah juga mengikuti upacara online. Artinya bahwa di sini Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ND itu memang betul-betul rahim daripada Pancasila, sehingga ini menjadi sejarah bangsa ini, bahwa ND itu bukan hanya diketahui oleh orang NTT saja, tapi seluruh bangsa ini tahu bahwa ND merupakan tempat sejarah rahimnya atau lahirnya butir-butir Pancasila itu, tempat penggali butir Pancasila. Kemudian yang kedua, kita juga mensyukuri bahwa ND itu ditetapkan sebagai kabupaten yang pertama kali dilaksanakan upacara tingkat nasional, upacara negara ini. Tingkat nasional yang selama ini tidak pernah dilaksanakan di daerah, tetapi ini menjadi tempat yang pertama. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi contoh dan Bapak Presiden bisa melaksanakan upacara-upacara di daerah, karena daerah juga merupakan bagian dari KRI. Itu yang kita kemudian yang ketiga, kita harapkan Pancasila ini benar-benar harus menggema, menggelora dan membumi di hati rakyat seluruh masyarakat Nusantara. Demikian. Ya, mungkin di kebersamaan Bapak ya, rombongan bersama rombongan ini ada bisikan kira-kira kapan nih Pak Presiden Jokowi ke ND? Ke ND lagi nih Bapak? Nah, ini yang saya tidak berani menjawab. Itu kan
tergantung beliau, tergantung kita juga yang mempunyai agenda. Ada tidak yang kita bisa tawarkan ke ND agar Presiden bisa ke ND. Kalau kita bisa memberikan keyakinan kepada Bapak Gubernur bahwa ND layak untuk dikunjungi kembali, saya yakin Bapak Gubernur juga akan datang. Tapi kalau kita tidak ada kegiatan yang atau event yang terlalu ini, Pak Gubernur juga, Pak Presiden juga kan, sama Pak Presiden ya, Pak Presiden juga mempunyai agenda banyak di negara ini. Baik. Oke, Pak Yohanes, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Ya, selamat, salam sukses selalu, salam Pancasila. Salam Pancasila pagi.